Kerajaan Kediri atau Kerajaan Panjalu adalah sebuah kerajaan besar yang berdiri pada abad ke-12 antara tahun 1042 sampai dengan 1222. Kerajaan ini merupakan bagian dari Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Kediri bercorak Hindu. Sejarah berdirinya Kerajaan Kediri bermula dari perintah Raja Airlangga untuk membagi kerajaan menjadi dua bagian pada tahun 1041 Masehi. Pembagian kerajaan dimaksudkan untuk menghindari pertikaian. Kerajaan Singosari adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang terletak di Malang, Jawa Timur. Kerajaan Singosari didirikan oleh Ken Arok yang sekaligus menjabat sebagai raja pertama. Kerajaan Singosari adalah salah satu kerajaan besar di Nusantara yang didirikan oleh Ken Arok. Sejarah Kerajaan Singosari berawal dari daerah Tumapel yang dikuasai oleh seorang aku atau bupati. Ken Arok merebut daerah Tumapel, salah satu wilayah Kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Tunggul Amatung. Pemerintahan Kerajaan Kediri. Sri Samarawijaya adalah raja pertama dari Kerajaan Kediri. Pemerintahannya dimulai dari tahun 1042 Masehi. Pemerintahan Raja Samarawijaya dikenal sebagai masa kegelapan, karena pada masa ini tidak ada bukti prasasti sama sekali. Akhir pemerintahannya pun tidak diketahui dengan pasti. Raja selanjutnya adalah Raja Sri Jayawarsa. Sri Jayawarsa memerintah di tahun 1104 Masehi. Kisah Raja Jayawarsa tercatat dalam Prasasti Sirah Keting tahun 1104 Masehi. Dalam prasasti ini dikisahkan jika Sri Jayawarsa sangat mencintai semua rakyatnya. Bahkan dirinya selalu berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Raja selanjutnya adalah Raja Bameswara. Raja Bameswara disebut sebagai raja yang berkuasa selanjutnya di Kerajaan Kediri. Hal ini diketahui dari isi prasasti Pikatan tahun 1117 Masehi. Masa pemerintahan Raja Bameswara banyak catatan yang ditemukan. Prasasti-prasasti ini ditemukan di wilayah Tulungagung dan Kertosono. Dalam prasasti tersebut banyak memuat masalah keagamaan. Dari kondisi ini bisa diketahui kondisi pemerintahan yang sangat baik. Raja selanjutnya adalah Sri Jayabaya. Pada catatan yang ada, Sri Jayabaya berkuasa sekitar tahun 1135 Masehi hingga 1157 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Kediri mencapai puncaknya. Pada masa tersebut, Penjalu mampu mengalahkan Jenggala dan menguasai seluruh tahta Airlangga. Dalam pemerintahan Jayabaya, seluruh wilayah Kediri bisa bersatu. Dalam pemerintahannya, Jayabaya menerapkan strategi untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyatnya. Kerajaan pada masa ini sangat makmur baik dari pertanian maupun perdagangan. Secara ekonomi, rakyat Kediri kehidupannya terjamin. Kekuasaan kerajaan juga meluas hingga seluruh Pulau Jawa dan Sumatera. Raja selanjutnya adalah Sarweswara. Raja Sarweswara memerintah pada tahun 1159 sampai 1161 Masehi. Raja Sarweswara adalah salah satu raja Kediri yang terkenal sebagai raja yang sangat religius dan berbudaya. Prabu Sarweswara memegang teguh dengan prinsip Tat Wam Asi, yang artinya dikalah itu. Pemikiran ini berarti semua makhluk ialah engkau. Raja selanjutnya adalah Sri Aryaswara. Sri Aryaswara adalah Raja Kediri yang berkuasa pada tahun 1171 Masehi. Pemerintahan Sri Aryaswara diketahui dari Prasasti Angin tanggal 23 Maret 1171 Masehi. Raja selanjutnya adalah Sri Gandra. Raja Sri Gandra berkuasa pada tahun 1181 Masehi. Dalam Prasasti Jaring 1181 Masehi, prasasti tersebut menceritakan sang raja yang mengabulkan keinginan rakyat desa Jaring tentang anugerah raja sebelumnya yang belum terwujud. Pengabulan permohonan ini disampaikan melalui Senapati Sarwajala. Raja selanjutnya adalah Sri Kameswara. Sri Kameswara tercantum dalam Prasasti Ceker tahun 1182 Masehi, serta Prasasti Kakawin Smaradan. Masa pemerintahan Raja Sri Kameswara sekitar tahun 1180 sampai 1190 Masehi. Di masa pemerintahan Sri Kameswara, seni sastra berkembang sangat pesat. Raja selanjutnya adalah Sri Kertajaya. Sri Maharaja Kertajaya adalah raja terakhir dari Kerajaan Kediri. Raja ini berkuasa pada tahun 1194 Masehi sampai 1222 Masehi. Di masa Raja Kertajaya, Kediri jatuh karena serangan Kerajaan Tumapel dan Singasari.
Kestabilan pemerintahan Kerajaan Kediri pada pemerintahan Raja Kertajaya mulai menurun. Kondisi ini karena raja bermaksud mengurangi hak-hak kaum Brahmana. Sang Prabu ingin disembah sebagai dewa, kaum Brahmana menentang keputusan tersebut. Mereka memilih lari dan meminta bantuan dari kerajaan Tumapel di bawah kepemimpinan Ken Arok. Sistem pemerintahan Kerajaan Singasari. Ken Arok merupakan pendiri sekaligus raja pertama dengan gelar Sri Ranggah Rajasa Sang Amurwa Bumi. Ken Arok hanya memerintah selama 5 tahun, dari 1222 Masehi sampai 1227 Masehi. Pada tahun 1227 Masehi, Ken Arok dibunuh oleh seorang suruhan Anusapati. Anusapati merupakan anak tiri dari Ken Arok. Raja selanjutnya adalah Anusapati. Dengan meninggalnya Ken Arok, maka tahta kerajaan Singasari jatuh ke tangan Anusapati. Anusapati tidak banyak melakukan pembaharuan karena larut dengan kesenangannya menyabung ayam. Peristiwa kematian Ken Arok akhirnya terbongkar dan sampai juga ke Tohjoyo. Tohjoyo adalah putra Ken Arok dengan Ken Umang. Tohjoyo membunuh Anusapati dengan cara ditusuk. Meninggallah Anusapati dan didarmakan di Candi Kidal. Raja selanjutnya adalah Tohjoyo. Setelah meninggalnya Anusapati, maka kerajaan Singasari dipegang oleh Tohjoyo. Tohjoyo memerintah kerajaan Singasari tidak lama sebab anak Anusapati yang bernama Ronggowuni berusaha membalas kematian ayahnya. Dengan bantuan Mahesa Cempaka, Ranggowuni berhasil menggulingkan Tohjoyo. Raja selanjutnya adalah Ranggowuni. Ranggowuni menjadi raja kerajaan Singasari pada tahun 1248 Masehi dengan gelar Srijaya Wisnuwardana. Pemerintahan Ranggowuni membawa ketentraman dan kesejahteraan rakyat Singasari. Pada tahun 1254 Masehi, Wisnuwardana mengangkat putranya yang bernama Kertanegara sebagai Yuwaraja atau Raja Muda dengan maksud mempersiapkannya menjadi Raja Besar di Kerajaan Singasari. Raja selanjutnya adalah Kertanegara. Kertanegara memerintah Singasari dari tahun 1268 hingga tahun 1292. Ia merupakan raja terbesar kerajaan Singasari. Setelah naik tahta, ia bergelar Sri Maharaja Diraja Sri Kertanegara. Ia memiliki gagasan besar di bidang politik dan terkenal sebagai raja yang memiliki cita-cita meluaskan daerah kekuasaan meliputi seluruh Nusantara. Dalam kehidupan ekonomi, Kerajaan Kediri menggantungkan kegiatan perekonomian pada bidang sektor pertanian dan perdagangan. Kerajaan Kediri ini juga memiliki lahan pertanian yang terletak di sekitar Sungai Brantas yang daerahnya subur, sehingga menghasilkan banyak padi. Sedangkan dalam kehidupan ekonomi, rakyat Kerajaan Singasari hidup dari pertanian, pelayanan, dan perdagangan. Bidang sosial budaya Kerajaan Kediri ditandai dengan perilaku penduduk yang sudah bermoral seperti memakai pakaian hingga bawah lutut, rambut diurai, dan menerapkan pola hidup bersih dan rapi. Ketika terjadi perkawinan, pihak mempelai wanita mendapat mas kawin yang berupa emas. Menurut kita para raton dan negara Kertagama, kehidupan sosial masyarakat Singasari diliputi suasana yang aman dan damai. Bahkan kehidupan religius mereka sudah maju sejak zaman Ken Arok. Hal ini karena di Kerajaan Singasari berkembang ajaran Tentrayana Swiwa Buddha dengan kitab suci. Kerajaan ini berkuasa selama 2 abad lamanya dan sempat mencapai puncak kejayaan di bawah pemerintahan Raja Jayabaya pada tahun 1135 sampai 1159 Masehi. Selain daerah kekuasaan yang meluas hingga ke beberapa pulau di Nusantara, bahkan disebut mengalahkan pengaruh Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Kediri berkembang menjadi kerajaan agraris yang sukses dengan hasil pertanian di sekitar Sungai Brantas yang melimpah. Selain bercocok tanam, mereka juga melakukan perdagangan emas, perak, kayu cendana, rempah-rempah, dan pinang. Berperan dalam perdagangan di Asia. Pada masa itu berkembang pula kebudayaannya, terutama di bidang sastra. Salah satunya adalah kitab Bharatayuddha yang berisi sebuah ramalan Jayabaya atau Jangka Jayabaya. Beberapa lama kemudian pada tahun 1286 Masehi, ia menundukkan balik. Ia menjalin persahabatan dengan bumi Malayu tersebut dengan alasan untuk membuat pertahanan Nusantara dari invasi dinasti Yuan. Kertanegara
juga mengirimkan kapal ekspedisi ke Sumatera yang terkenal dengan ekspedisi Pamalayu tahun 1275 Masehi. Semasa kekuasaan Kertanegara, Kerajaan Singosari meluas hingga ke Bali, Sunda, sebagian Kalimantan, dan sebagian Sumatera. Masa kemunduran Kerajaan Kediri dan Kerajaan Singosari. Kerajaan Kediri mengalami kemunduran di masa pemerintahan Raja Kertajaya atau Dandang Gendis. Hal ini karena hubungan antara raja dan kaum Brahmana mengalami kerenggangan karena hak-haknya dikurangi oleh kerajaan. Akibatnya, kaum Brahmana membelot ke Tumapel yang diperintah oleh Ken Arok. Akhirnya Raja Kertajaya melakukan penyerangan ke Tumapel sehingga terjadi pertempuran di tahun 1222. Kemenangan tak berpihak sehingga Kerajaan Kediri hancur dan diganti oleh Kerajaan Singosari. Kerajaan Singasari dibangun sebagai tempat penulisan Kartanegara Raja terakhir di Singasari. Kerajaan Singasari yang sibuk mengirimkan angkatan keluar Jawa. Pada tahun 1292 terjadi pemberontakan oleh Bupati Gelang-Gelang bernama Jaya Katuang yang merupakan sepupu, ipar, dan besan dari Kertanegara. Dalam serangan itu, Kertanegara mati terbunuh. Setelah runtuhnya Kerajaan Singasari, Jaya Katuang menjadi raja dan membangun ibu kota baru di Kediri. Riwayat Kerajaan Singasari pun berakhir. 10 peninggalan Kerajaan Kediri. Yang pertama, Candi Penataran. Yang kedua, Candi Mirigambar. Ketiga, Prasasti Jaring. Keempat, Prasasti Ngantang. Kelima, Prasasti Kamulan. Keenam, Kitab Kakawin Batara Yuda. Ketujuh, Kitab Kresnayana. Kedelapan, Kitab Samaradana. Kesembilan, Kitab Arjuna Wiwaha. Kesepuluh, Arca Buddha Vajrastafa. Peninggalan Kerajaan Singosari. Yang pertama, Prasasti Singosari. Yang kedua, Prasasti Wurare. Yang ketiga, Candi Kangenan. Keempat, Candi Singosari. Kelima, Candi Jawi. Keenam, Candi Jago. Ketujuh, Candi Kidal. Kedelapan, Candi Sumberawan. Dan kesembilan, Candi Katang Lumbang.